Halo majikan, hari ini kita TC lagi ya. Yang pasti tapi ada aja nih ntar kalau kita baca komen-komen kayak, lo kapan TC VIP-nya? Lo kok up-nya malam banget? Lo kok nggak upload mau makan? Lo begitu. Salah terus babu di mata majikan. Bener-bener lelah ini babu jadinya yang berusaha memuaskan majikan semua tapi tidak puas-puas. Pegel ini hati, rasanya pengen diurut kalau bisa. Tahu pusing kita kalau bacain komen-komen mulu ya. Apalagi kita juga bacain komen-komen nih, nemu cerita dari Lulu. Langsung aur-auran kita kali ini, jujur. Kayak Lulu kenapa gitu pakai ngirimin cerita ke kita. Ini jadi ikut kepikiran nih, soalnya kita kagak bisa membaca cerita-cerita seperti ini. Suara kita cempreng banget ya. Habisnya kan kita suka berhayal-hayal kayak, andai saja dulu aku begini ya. Atau aja mungkin bila kemarin aku memutuskan mengambil keputusan yang itu, jadinya hari ini akan seperti apa ya. Maksudnya kan kita jadi suka kepikiran apakah takdir kita hari ini akan sama jika keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu itu berbeda. Paham gak sih majikan begitu? Berandai-andai. Yang dalam hal ini Lulu itu berandai-andai tentang mantannya yang dulu nih, kalau aku dulu nikah sama dia jadinya akan seperti apa ya. Kalian suka mikir-mikir kayak begitu-gitu gak sih? Udah punya pacar atau punya pasangan, bahkan ya hidup maksudnya suami istri gitu, tapi tahu-tahu kepikiran nih kalau dulu aku nikahnya sama orang lain, nih kehidupanku akan bagaimana ya. Nah, cerita Lulu ini tuh akan membuat mood kalian ini bakal terenyuh majikan. TC hari ini memang bukan yang dar-der menakutkan ya. Hitung-hitung untuk penutup di bulan September ini sebelum kita masuk ke bulan Halloween di Oktober ya. Udahlah, langsung aja kita mulai. Jadi Lulu ini dari kecil tuh memang sangat peka dan memang bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Seperti cerita-cerita template anak indigo pada umumnya lah, awalnya itu pasti takut-takutan sampai lama-lama terbiasa. Namun memang kemampuan Lulu ini tuh jatuhnya apa ya, gifted. Tidak ada background atau hal-hal di mana orang tuanya tahu pesugihan lah atau ngilmu lah, nggak ada, udah jauh dari hal-hal seperti itu. Ayahnya Lulu sendiri itu adalah dosen, udah profesor geng title-nya, dan ibunya itu adalah guru piano. Mari main piano. Udah lama kita nggak nyanyi lagu itu ya. Intinya mah keluarganya kagak ada basic mistisnya sama sekali. Namun untungnya orang tuanya Lulu ini berberapa ya, orang tua yang top, mantap, is the best begitu kalau kata Raffi Ahmad. Kenapa jadi Raffi Ahmad? Abisnya Raffi Ahmad kan apa-apa bilang top, mantap, is the best begitu ya, kata Raffi kenapa bawa-bawa gua. Sok kenal begitu. Ya pokoknya orang tuanya Lulu ini tidak denial kalau anaknya ini memang punya gift. Ya karena sudah banyak memang kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, karena Lulu ini tuh bisa tahu banyak hal yang sifatnya mengejutkan. Kayak dia tahu kode berangkas ayahnya yang mana ibunya sendiri aja nggak tahu, atau dia tahu nih ibunya suka ngerokok diam-diam padahal ngerokoknya tuh di luar rumah, udah pergi jauh dulu gitu, misalkan ke supermarket gitu kan. Ya semua itu karena si Lulu ini mendapatkan bisikan-bisikan atau diceritakan sama makhluk-makhluk tak kasat matanya akhirnya menjadi temannya gitu loh. Jadi Lulu ini memang bisa berkomunikasi juga. Lulu bilang banyak sekali hantu-hantu tuh yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Karena memang rata-rata hantu-hantu yang ada di sekitar dia tuh minta tolong, tujuannya bukan untuk menakut-nakuti. Jadi bisa dibilang di sini Lulu tuh derajatnya atau kastanya lebih tinggi dari mereka ya. Kan kita manusia juga memang derajatnya lebih tinggi. Ibarat kata kalau misalkan kita mau minta tolong ke orang gitu kan pasti baik-baikin dulu gitu, merendah, bukannya datang petang-petenteng nakut-nakutin gitu, kagak ditolong ntar lu. Nah Lulu ini memang juga biasa tuh ngasih persyaratan kepada makhluk-makhluk itu untuk menampakkan wujud mereka nih sewaktu mereka masih menjadi manusia, atau berubah wujud lah pokoknya kayak manusia begitu. Gua liatnya siapa kayak mau tau-tau jadi Britney Spears apa Justin Timberlake, lah jadul banget, kenapa harus mereka ya? Maksudnya jangan menampakkan wujud di depan Lulu dengan tampilan-tampilan yang serem-serem begitu, ntar kagak Lulu bantuin. Makanya lama-kelamaan Lulu sendiri jadi suka lupa kalau dia tuh berinteraksi dengan hantu bukannya manusia, kayak nggak ada bedanya habisnya. Lah hantunya kan udah berubah wujud soalnya menyerupai manusia normal. Alhasil nggak jarang orang-orang suka ngeliat Lulu jadi kayak suka ngobrol sendiri. Ya karena dia memang lagi ngomong sama hantu. Orang tuanya awalnya pastinya cukup khawatir. Namun setelah benar-benar mengenal dan memahami apa yang terjadi sama Lulu ini, mereka akhirnya semacam kayak membatasi. Oke, kamu boleh bantu mereka, tapi dalam seminggu ya hanya satu makhluk aja ya. Jadi maksimal sebulan 4. Ya karena kamu harus fokus sama kehidupan kamu sendiri. Istilahnya kan membantu orang lain boleh baik, tapi jangan sampai kamu kesulitan dan kewalahan
melupakan dan melupakan sama diri kamu sendiri. Pikirin diri sendiri dulu baru orang lain lah. Nah, di fase-fase Lulu kecil ini, tentunya dia jadi nggak punya teman karena dianggap aneh. Cuma jujur Lulu waktu itu nggak gimana-gimana ya, malah dia nggak ngerasa kalau sebenarnya tuh dia nggak punya teman, karena teman-teman hantunya mah banyak. Mulai dari yang ngajak main sampai yang minta tolong tadi. Dan wujudnya semua nggak ada yang serem kalau di hadapannya Lulu, makanya dia nggak terlalu merasa, bahkan nggak terlalu peduli dengan lingkungan sosialnya. Nah, part ini yang sebenarnya dikhawatirkan sama mamanya Lulu ya, makanya tadi kan disuruh batasin agar gimana pun juga Lulu ini punya kehidupan sosial bersama orang-orang yang normal, masih hidup gitu, orang beneran. Sampailah pokoknya waktu Lulu di kelas 5 SD, dia sebangku tuh dengan murid bernama Baskara, atau Lulu manggilnya tuh Abas. Jadi waktu SD itu namanya tempat sebangku kan diacak ya, pakai sistem kayak arisan gitu ngambil nama. Ya memang konsepnya cewek duduk sama cowok alias pasang-pasangan. Dan di rolling terus gitu, nanti yang paling depan, terus mundur ke barisan yang paling belakang, begitupun seterusnya. Jadi ada saat dimana nanti Lulu sama Abas tuh duduk paling depan, tapi tahu-tahu nanti paling belakang gitu. Jadi semua anak di dalam kelas tuh dapat giliran yang sama untuk penempatan bangkunya. Tapi kalau untuk teman sebangkunya ya dia lagi. Nah, Abas ini ternyata anak yang super sensitif. Dia sih nggak bisa melihat makhluk-makhluk yang seperti dilihat sama Lulu, tapi dia bisa merasakan kehadiran mereka. Karena kalau ada makhluk yang lewat atau dekat dengan dia, udah pasti tuh bulu kuduknya berdiri ekstrim, bener-bener sampai tegak begitu. Dan kalau makhluk itu energinya kuat, biasanya Baskara ini bakal mimisan. Karena darah Baskara katanya tipe-tipe yang disukai sama makhluk halus, kayak menarik bagi mereka. Nah, Lulu ini kan juga ibaratnya magnet bagi makhluk-makhluk seperti itu. Lulu sendiri sering dikelilingi makhluk-makhluk tersebut, mainnya aja sama mereka. Namun ibarat magnet ketemu magnet, bentrok alias jadi negatif. Namun sebenarnya hal seperti ini positif bagi mereka berdua. Lah bingung nggak lu tadi negatif kok jadi positif? Jadi maksudnya magnet ketemu magnet itu kan tidak bisa menyatu dan menghasilkan gaya negatif ya. Nah, hal itu membuat makhluk-makhluk di sekitaran mereka jadi kayak enggan deket-deket begitu, karena mungkin aura atau vibrasinya jadi negatif tadi. Nah, hal itu malah bagus terutama untuk si Abas. Dia jadi nggak sering mimisan atau bulu kuduknya berdiri sendiri tiba-tiba gitu, paham kan? Karena sebelumnya mah mimisan udah langganan hari-hari, tapi semenjak duduk sebangku sama si Lulu, jadi jarang mimisan karena makhluk-makhluk jadi jarang mendekat. Namun untuk Lulu sendiri, dia kan nggak ngerasa ada efek apa-apa ya. Sebelumnya dia kagak pernah mimisan atau sampai merinding gitu, enggak, udah biasa. Malahan tapi dia merasa jadi nggak bisa main sama teman-teman tak kasat matanya itu. Karena ya makhluk-makhluk teman-temannya itu pada menjauh sewaktu dia lagi sebangku sama si Abas. Awal-awal makanya nih kalau istirahat, Lulu langsung keluar kelas tuh menjauh dari Abas untuk nyamperin teman-teman hantunya. Lalu lu kagak punya teman manusia? Cuma sepertinya Abas ngeh nih, maksudnya dia tahu kalau ternyata dia deket sama Lulu, dia yang diuntungkan. Alhasil Abas selalu ngintilin Lulu mulu kemana-mana, maksudnya Lulunya udah pergi, udah ngabur dari Abas, sama Abas diikutin gitu. Maksudnya biar energi magnet mereka ini tetap bekerja gitu. Ih, gemes banget ya. Jadi Abas ya nempel nyariin Lulu terus. Ya dulu namanya anak kecil mungkin gak ada saringannya gitu kalau ngomong, ya akhirnya mereka berdua mengutarakan perasaan atau apa yang mereka alami. Maksudnya si Lulu ini kan bisa ngeliat hantu, dia ngomong ke Abas. Dan Abas juga memang sensitif mentok. Sampai akhirnya si Abas nih bikin perjanjian kalau dia akan jadi temennya Lulu selamanya, asalkan ya Lulu deket-deket sama dia terus biar dia nggak mimisan. Sesimpel itu guys. Abisnya Abas benci banget kalau dia udah mimisan, dia takut sama darah. Singkat cerita, mereka berdua udah kayak perangko, kemana-mana bareng terus. Dan terkadang Abas juga sampai main ke rumahnya Lulu tuh, jadi deket sama orang tuanya Lulu. Pokoknya bener-bener jadi kayak bestie banget lah. Orang tuanya Lulu pun seneng nih sama si Abas, karena Abas dinilai anaknya baik, sopan, orang tuanya Abas juga baik, dan yang paling penting si Lulu ini jadi berinteraksi sama manusia hidup, bukan hantu gitu loh. Tentunya untuk Lulu sendiri kan itu membawa perubahan yang positif ya. Kebersamaan itu terus berlangsung sampai mereka kelas 2 SMP, gengs. Jadi ada cerita lah waktu pas lagi 6 SD-nya tuh, orang tuanya Lulu dan Abas ini sampai bilang ke sekolah untuk menyatukan mereka lagi buat sebangku, dan untungnya dibolehin tuh. Jadi kebayangkan makin sedekat apa mereka sampai SMP. Dan waktu SMP pun mereka soalnya sengaja masuk SMP yang sama, karena memang kebetulan itu SMP terbaik di daerahnya. Dan sekelas juga, tapi tidak sebangku memang. Karena kalau di SMP itu udah cowok sama cowok, cewek sama cewek duduknya. Tapi ya berhubung sekelas, jadi walaupun gak sebangku, tetap aja cuma beda depan belakang doang begitu loh, sampai kelas 2 SMP pokoknya. Orang-orang udah ngecap mereka ini kayak pacaran, dan mereka juga nggak keberatan kalau disangka begitu, meskipun mereka sebenarnya nggak pacaran ya. Bener-bener sahabatan aja gitu, deket banget, karena basicnya kan mereka tahu nih, mereka nih sampai temenan tuh karena apa awalnya. Ya tapi nggak heran makanya kalau orang-orang tuh nyangkanya mereka berdua pacaran, karena memang Abas ini tipe-tipe yang boy material banget begitu. Si Abas ini suka bawain tasnya Lulu, perkara si Lulunya ini suka digelendotin makhluk halus kalau dia lagi bantuin mereka.
Tasya. Jadi udah keberatan energinya duluan gitu loh dari makhluk-makhluk itu. Makanya Tasya dibawain begitu kan. Cuman kalau orang ngeliatnya kan pasti, ih sweet banget Tasya dibawain begitu. Atau Abas suka jagain si Lulu nih, misalkan rohnya Lulu lagi asal kemana gitu kan, ya perkara lagi-lagi bantuin hantu-hantu. Abas ini bakalan standby di samping Lulu gitu sambil ngipas-ngipasin pakai buku. Nah orang lain kan ngeliat, ih romantis banget pacarnya tidur dikipasin. Ya banyak pokoknya hal-hal yang memang Lulu nih merasa Abas ini semacam mungkin takdir yang memang diatur semesta untuk mereka bisa bertemu. Karena di fase ini pun Abas memang jadi sering ngebantuin si Lulu kalau lagi dimintain tolong sama makhluk-makhluk itu. Dan Abas nurut aja gitu apa yang diomongin sama si Lulu. Sampai pernah Abas nih punya pertanyaan kayak, emangnya hantu-hantu itu tuh nggak bisa tenang dan melupakan semua urusannya di dunia aja ya? Kan katanya kehidupan setelah kematian itu jauh lebih indah dan kekal. Ngapain mereka masih ngurusin urusan di dunia? Jadi Lulu sendiri ini tuh beragama Buddha, gengs. Dimana dalam kepercayaannya itu katanya ada yang namanya alam setelah kematian disebutnya Nibbana. Namun sebelum menuju Nibbana, manusia itu akan melalui yang namanya samsara atau lingkaran kehidupan macam reinkarnasi lah. Karena dipercaya manusia mengalami beberapa fase reinkarnasi dulu sebelum benar-benar menuju ke Nibbana tadi. Nah namanya orang itu kan punya yang namanya karma baik dan karma buruk. Kalau karmanya baik, reinkarnasi atau kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik dan lebih beruntung. Nah sebaliknya, jika karmanya buruk, itu tentunya di kehidupan selanjutnya bisa akan sial terus ibaratnya. Jawaban dari pertanyaan Abas tadi itu adalah karena makhluk-makhluk ini nih sebelum mereka berinkarnasi ingin menyelesaikan hal-hal yang memang dianggap belum selesai. Yang mana hal itu bisa menjadi penghalang untuk mereka mendapatkan karma baik. Alias takut di kehidupan selanjutnya, karma buruk lah yang mereka dapat. Long story short, waktu pun berjalan nih, Abas dan Lulu benar-benar semakin dekat dan tak terpisahkan ya. Sampai ada satu waktu orang tuanya Lulu nih, si ayahnya nih, harus pindah ke Tianjin, Cina, gengs, karena pekerjaan. Dia tergabung dalam sebuah proyek besar pokoknya di sana. Satu-satunya yang ada di pikiran Lulu saat itu adalah berarti dia harus berpisah dengan Abas. Dan hal itu tentunya juga disadari oleh orang tuanya. Karena memang pertanyaan pertama dari orang tuanya adalah, kamu nggak apa-apa berpisah dengan Baskara? Dan untuk pertama kalinya, Lulu ini menangisi sesuatu yang bertahun-tahun dia nggak pernah nangis. Jadi menurut orang tuanya Lulu ini, dia tuh cuma pernah nangis waktu dulu awal-awal pas Lulu masih sering ketakutan karena bisa melihat hantu ya. Setelahnya dia kayak jadi anak psikopat gitu, maksudnya wajahnya datar, dingin aja gitu emosinya. Ya pastinya hal itu membuat orang tuanya khawatir, tapi ternyata alasan Lulu bersikap demikian itu agar dia tidak diintimidasi oleh hantu-hantu yang mendatanginya gitu loh gengs. Jadi hantu-hantunya juga bisa merasa segan ke Lulu. Macam kayak misalkan kita memasang muka galak gitu ke muka datar biar kagak diusilin sama orang lah. Nah di situ orang tuanya ternyata memang mengerti kalau Baskara ini benar-benar punya ruang spesial berarti di hidupnya Lulu ya. Sampai Lulu bisa nangis seperti itu. Adalah waktu itu pembicaraan konsep mengenai waktu dan perasaan dalam kehidupan. Kayak apakah yang dirasakan Lulu itu sebenarnya rasa sayang atau cinta. Dan pembicaraan tentang waktu juga di mana ya memang ada yang namanya pertemuan dan perpisahan. Di umur segitu nih si Lulu berdiskusi dengan orang tuanya mengenai hal-hal tersebut. Dia disuruh merasakan perasaannya itu, berusaha jujur ke dirinya sendiri kalau gimana sebenarnya perasaan kamu ke Baskara. Dan di situ Lulu bilang kalau ya sepertinya memang Baskara ini adalah cinta pertamanya dia. Dia bukan hanya sekedar suka ataupun sayang, tapi memang cinta. Dan cinta itu kan nggak bisa dipilih ya, alias datangnya dari hati. Karena kalau menurut dia tuh, rasa suka itu sebenarnya hanyalah perasaan ketertarikan di awal aja yang sebenarnya dangkal. Yang bisa aja langsung berubah saat misalkan kita mengetahui sifat asli ataupun ya ternyata memang nggak cocok dengan kita. Intinya suka di tahapan screening awal aja, misalkan ngeliat orang, cantik tuh, atau itu ganteng tuh, tapi pas tahu sifatnya ilfil. Lalu kalau rasa sayang itu merupakan rasa peduli yang lebih tulus sampai kita pun rela berkorban. Namun rasa sayang sendiri ini tuh jatuhnya lebih universal ya, karena nggak hanya bisa diberikan ke satu orang. Macam kan kita bisa memberikan rasa sayang ke ayah, ibu, pasangan, teman, pokoknya banyak orang. Sedangkan kalau rasa cinta itu adalah rasa emosi yang lebih kompleks karena melibatkan kedalaman emosional, adanya komitmen, keintiman, dan hanya bisa untuk satu orang pada satu waktu aja. Dimana di sini konteksnya lebih ke romansa percintaan, bukan kayak kasih sayang antar hubungan manusia seperti anak orang tua, beda. Ya cuma antara Lulu sama Abas ini memang nggak pernah ada pernyataan perasaan mereka masing-masing seperti apa selama ini. Karena Lulu pun ya nggak tahu perasaan Abas ke dia gimana. Makanya Lulu selama ini diam aja gitu karena dia juga nggak mau merusak kedekatannya. Dan juga karena waktu itu Lulu ini sudah terbiasa dengan konsep pertemuan dan perpisahan, terutama dengan makhluk-makhluk yang mendatanginya terus itu kan pasti ada datang dan pergi kalau urusan udah selesai. Atau ya basic dari mereka yang awalnya sebagai makhluk hidup sampai akhirnya meninggal. Adanya kelahiran, kematian, pertemuan, perpisahan. Nah hal itu tentunya membuat Lulu mengerti mengenai konsep tersebut. Kalau kehidupan di dunia ini memang seperti itu. Jadilah di umur Lulu yang bisa dibilang masih muda, dia
udah bisa lebih dewasa lah menyikapi semua ini tentang dirinya tadi tuh harus berpisah dengan Baskara. Jadi memang Lulu ini tuh jatuhnya tua sebelum waktunya gitu loh, gengs. Alias dewasa di umurnya masih belia begitu. Ih, bagus sih bahasanya ya. Ya cuma hal itu tidak berlaku untuk Baskara. Dimana pas Lulu bilang tentang kepergiannya, Baskara diem aja. Walaupun setelah itu ya sebenarnya Baskara masih tetap ada di sisinya Lulu ya, kemana-mana bareng gitu. Tapi murung udah diem aja gitu, nggak ngomong. Hingga sampailah di hari H nih, dimana Lulu harus berangkat pergi dengan orang tuanya. Dan di situ Abbas juga ikut nganterin ke bandara sama orang tuanya, gengs. Karena masing-masing dari orang tuanya udah sedekat itu ya. Baskara hanya mengucapkan salam perpisahan formalitas saja dan memeluk Lulu, tapi dari matanya sih tersirat ya. Lulu tahu nih kalau Baskara nahan-nahan nangis karena udah berkaca-kaca. Ya udah, mulai dari situ Lulu dan keluarganya ini tinggal dan menetap di China sampai Lulu nih dewasa. Dia kuliah dan udah jadi bener-bener warlock sana lah istilahnya, warga lokal sana. Dan selama itu ya dia lose kontak dengan Baskara karena belum ada tuh namanya apa video call, handphone juga masih yang SMS-an doang. Yang waktu Lulu pergi yang zaman SMP itu kan dia juga belum megang handphone. Intinya bener-bener blast terpisah negara dan nggak tahu kabar masing-masing selama bertahun-tahun. Lulu menjalani hari-harinya di China dengan bahagia dan dia juga sempat tuh menjalin hubungan tuh beberapa kali dengan pria-pria sewaktu dia kuliah. Namun memang menurut Lulu sendiri itu nggak ada yang dia rasa seklop kayak waktu sama Baskara. Cuma Lulu pun udah nggak tahu juga kan kabarnya Baskara gimana, kayak apa kehidupannya sekarang, segala macam out of blue nggak tahu. Hingga si Lulu ini lulus kuliah, waktu itu lagi zaman-zamannya Facebook Cina. Baru mulai Facebook tuh. Masalahnya di China sendiri Facebook kan diblokir majikan. Orang sana tuh nggak pakai Facebook dari tahun 2009. Lah di Indonesia sendiri itu kan booming Facebook tuh di tahun 2009-2010-an ya. Ya pokoknya ini teman-teman majikan yang mungkin belum tahu kalau di China sendiri tuh banyak banget aplikasi buatan Amerika yang memang diblokir, nggak bisa diakses. Kayak macam Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp juga kagak bisa dibuka di sana. Namun ada satu waktu nih akhirnya di tahun 2014, ayahnya Lulu nih yang ceritanya malah bikin akun Facebook, pakai VPN segala macam lah, karena ayahnya nih bukan orang gaptek walaupun udah tua ya. Dia pindah ke Cina kan karena memang buat penelitian juga. Ayahnya itu bikin Facebook buat berinteraksi memang sama kolega-kolega dan keluarganya di Indonesia. Bener-bener jadi apa ya, bapak-bapak Facebook istilahnya. Nah tahu-tahu si ayahnya ini bilang ke Lulu, ini bukannya Baskara teman kecil kamu? Jadi ternyata ada fotonya Baskara yang di-tag-tagin tuh di album koleganya si ayah yang merupakan seorang dosen juga di Indonesia. Jadi si Baskara ini tuh semacam anak murid bimbingannya temennya si ayah ini yang dosen gitu loh. Kayak sempit banget dunia ya. Akhirnya di-add lah sama ayahnya dan di-accept tuh, karena kan Abah juga kenal sama ayahnya Lulu. Dari situlah Lulu kembali terhubung dengan Baskara setelah sekian lama. Sekarang mereka sudah dewasa dan memang posisinya lagi nyari kerja, baru lulus kuliah nih. Dan waktu itu medianya masih cecetan pakai message di Facebook, geng, sama like-likean foto. Ya pokoknya akhirnya Lulu nih sampai buat akun Facebook juga tuh dan intens berkomunikasi dengan Baskara selama setahun lebih. Tapi tulisannya nih medianya hanya cacatan aja, tulisan jatuhnya berarti ya, belum ada fitur video call. Tapi Lulu dan Abah sendiri bisa melihat wajah masing-masing yang tentunya udah berubah ya, udah dewasa. Itu dari foto-foto yang mereka ngepost. Dan untungnya kan perbedaan waktu antara China dan Indonesia cuma sekitar 1 jaman ya, jadi nggak delay banget lah balas chat. Bukan yang di sana malam di sini pagi gitu, maksudnya kayak misalkan Jakarta Amerika. Udah nih lagi-lagi kita long story short, ada bagian dimana ternyata selama ini tuh Abbas nyariin Lulu memang terus-terusan. Tapi dia nggak tahu harus nyari melalui apa, karena kan Lulu nggak punya Facebook awalnya perkara diblokir di China. Sedangkan aplikasi di China sendiri yang nggak common juga di Indonesia, nggak ada make. Makanya setelah udah ketemu lagi nih, udah ngobrol-ngobrol tuh setahun lebih, akhirnya masing-masing mulai sibuk sendiri-sendiri karena udah mulai masuk kerja. Namanya dapat kerjaan pertama itu kan pastinya cukup menyita waktu ya majikannya. Sebelum-sebelumnya mereka bisa intens itu kan karena sama-sama pengangguran. Intinya komunikasi di antara keduanya ini putus nyambung lah. Waktu berjalan sampai akhirnya ada tuh namanya fitur video call di Facebook. Baru ada nih ceritanya yang pertama kalinya akhirnya mereka melakukan video call. Jadi bisa berinteraksi secara real time tuh, yang mana jujur canggung banget tuh awalnya rasanya. Apalagi sebelumnya mereka udah sempat nggak kontak-kontakan sekitar 3 mingguan. Pokoknya semenjak mereka masuk kerja jadi kayak ada keputusnya gitu loh, gengs. Dan mereka di situ cerita-cerita lah tentang masalah kantor masing-masing di gimana nih perkantoran di China sama di Indonesia. Nah waktu itu si Abbas posisinya ini lagi video callan itu kan di dalam kamar. Tahu-tahu Lulu melihat nih ada wanita yang masuk ke dalam kamarnya si Abbas dan berdiri tepat di sampingnya Abbas tuh ngeliatin Lulu dari kamera. Lulu kaget, kirain itu pacarnya Abbas. Kok Abbas
nggak pernah bilang-bilang. Jadi ada sepersekian detik nih Lulu kayak dek gitu. Dia kayak campur aduk antara kaget, kecewa, cemburu, pokoknya bingung itu siapa. Tapi tahu-tahu si Abbas mimisan, gengs, dan bilang kayak, bentar ya aku ngambil tisu dulu. Dan dia berdiri dari kursinya ngelewatin si wanita itu tembus. Seketika itu juga si Lulu lega karena ternyata wanita itu bukan manusia, melainkan hantu. Nah dari situ langsunglah ke recall tuh memori dulu. Lulu nanya kayak, kamu masih suka mimisan ya? Yang mana Abbas bilang, semenjak Lulu pergi ya mimisannya selalu balik lagi. Karena kan kesensitifannya itu balik lagi terhadap makhluk halus. Dari situ mereka kembali tuh suka ngomongnya perhantuan. Abbas nanya di China sendiri hantunya gimana sih? Dan berujung pokoknya rencananya Abbas nih pengen datang ke China menemui si Lulu. Dia akhirnya juga cerita kalau pas lagi lama-lamar kerja kemarin tuh sebenarnya dia spesifik nyari kantor yang base office-nya atau home office-nya tuh ada di China. Biar suatu hari nanti dia bisa dikirim dinas ke sana. Sampai dia juga bilang udah sempat belajar bahasa Mandarin tuh buat ngelamar-ngelamar di perusahaan China tersebut. Nah Lulu mendengar hal itu kayak terenyuh. Pokoknya hal itu apa ya, kayak menyentuh hatinya banget lah. Ternyata Abbas masih segitunya pengen nyamperin Lulu. Dan Lulu menanggapinya kayak ya udah pasti nanti kalau kamu ke China aku ajak keliling-keliling deh. Karena China tuh besar banget, sebulan aja belum selesai kali untuk kita menjelajahi ke semua tempat. Namun di situ si Lulu ini sebenarnya menyadari dua hal. Pertama, ternyata dia memang masih suka dengan Abbas gitu. Perasaannya tidak berubah. Karena kan tadi sempat cemburu juga ngeliat tuh ada perempuan lain, ternyata hantu. Dan kedua, ternyata si Abbas ini memang sepertinya punya rasa yang sama juga. Sampai pengen nyusulin ke China niat gitu kan, belajar bahasa Mandarin segala macem. Tapi hubungan tersebut tuh beberapa bulan kemudian kayak apa ya, Lulu merasa tuh kayak nggak bisa gini-gini aja deh kayaknya. Akhirnya Lulu duluan tuh yang menyatakan perasaannya, bilang kalau dari dulu ya dia suka, bahkan sayang, dan Abbas ini adalah cinta pertamanya. Jadi udahlah diungkapin semuanya tuh. Dan gak heran lagi memang gayung bersambut kayak orang-orang misalkan kita nih kalau kenal sama mereka kayak ya iya udah kayak dari kemarin kenapa kagak ngomong-ngomong begitu loh, udah pada tahu lah. Akhirnya juga Abbas menjawab hal yang sama. Kayak tinggal diungkapin pakai mulut lu aja begitu loh, susah bener. Namun saat Lulu nih meminta Abbas untuk pindah ke China, disitulah konflik mulai timbul. Dimana ego dari masing-masing nih kayak semacam naik gitu. Karena kan mereka ini sedang meniti karir di negara masing-masing ya. Yang menurut satu sama lain ternyata memang waktunya tidak memungkinkan untuk mereka melepas pekerjaan mereka yang jatuhnya susah didapat untuk posisi mereka pada saat itu. Ya mereka berdua kan sempat nganggur beberapa lama tuh sampai sempat intens kan gitu kan, cacatan mulu tuh tiap hari. Jadi tahu betul lah susahnya berada di titik masing-masing pada saat itu. Makanya mereka ini menyadari kalau ternyata hubungan jarak jauh ini tuh memang susah untuk berhasil. Apalagi masing-masing nih gak ada yang mau ngalah. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah fokus kita ke jalan masing-masing dulu dan mendoakan yang terbaik satu sama lain. Gimana pun juga kan mereka udah dewasa. Karena memang walaupun antara Lulu dan Abbas ini adalah cinta pertama bagi masing-masing pihak, tapi mungkin saja memang mereka ini tidak ditakdirkan untuk bersama menjadi pasangan. Karena terkadang pilihan yang terbaik itu adalah merelakan. Seperti halnya pertemuan dan perpisahan yang sebelumnya. Ya soalnya memang beginilah cara kerja dunia. Long story short lagi deh, Lulu ini bertemu dengan pria bernama Hao, orang asli China. Dan ternyata mereka cocok karena Hao ini adalah seorang indigo juga yang merupakan ahli pengobatan sebutannya Wu atau istilahnya kayak shaman katanya, shaman begitu ya. Jadi pengobatan yang dilakukan itu ada pengobatan tradisional tapi ada unsur-unsur mistisnya karena shaman atau Wu ini tuh merupakan perantara dari dunia roh dan manusia. Lah repot amat lama di China si Lulu nih dukun aja udah bilangnya begitu. Cuma dukunnya mungkin dukun putih kali, bukan dukun ilmu hitam kali ya. Ya pokoknya Lulu ini merasakan klop banget sama si Hao. Jadi setelah Abbas itu kan Lulu sempat berhubungan dengan beberapa pria yang lainnya. Nah yang sebelum-sebelumnya itu tuh nggak ada yang kayak seklop gitu rasanya dengan Abbas. Sampai akhirnya mereka berkomunikasi lagi dan waktu itu memang Lulu nih kayak terfikirkan jangan-jangan nih nggak ada yang sebagus Abbas lagi gitu loh. Karena Abbas itu terlalu perfect. Jadi standarnya udah segini gitu, untuk nyari yang lebih lagi tuh susah. Nah tapi ternyata Hao ini tuh 11-12 malah lebih menyempurnakan lagi karena si Hao ini kan sama-sama bisa melihat makhluk tak kasat mata. Jadi lebih nyambung gitu loh dengan si Lulu. Bersama Hao, si Lulu ini jadi bisa move on dari si Abbas kala itu. Apalagi ternyata si Lulu ini sempat melihat statusnya Abbas di Facebook tuh engage with Vina. Ya Lulu nggak tahu Vina itu siapa. Tapi kan nampaknya ternyata si Abbas ini sudah menemukan wanita lain yang bernama Vina ini. Yang pas Lulu ngepoin profilnya si Vina, ya bisa dibilang si Vina ini sebenarnya tipe-tipenya mirip kayak Lulu begitu, kayak setipe nih orangnya. Tapi selain perubahan status relationship-nya itu, yang dari single berubah jadi engage,
switch. Status pekerjaannya juga berubah. Di mana ternyata si Abbas ini keterima di perusahaan China. Pokoknya perusahaannya besar nih, kita juga tahu inisialnya A. Nah, itu kan intinya apa ya? Bukan cita-cita, tapi keinginan Abbas sebelumnya memang bisa bekerja di perusahaan China agar suatu hari dia dikirim ke China untuk bertemu Lulu sampai udah bahasa Mandarin buat ngelamar-ngelamar kan. Namun saat hal itu benar-benar udah kejadian nih, si Abbas sudah keterima di perusahaan besar itu, hubungan mereka ternyata sudah selesai. Masing-masing sudah punya orang baru. Kayak pelajaran di sini tuh kalau emang bukan jodoh atau bukan takdirnya, mau diusahain kayak apapun gitu ya, ujung-ujungnya emang nggak bisa, udah gimana gitu, paham kan? Cuma di situ ya udah, Lulu nih nggak ngontak Abbas lagi dan begitu pun sebaliknya. Bener-bener udah hidup masing-masing. Cukup lama waktu itu, geng, sampai tahu-tahu si Abbas sendiri yang mengabari Lulu gitu kan, kayak nge-reach out lagi dengan bilang kalau dia akan menikah. Jadi pas pacaran sampai tunangan dengan yang namanya Vina itu, Abbas bener-bener nggak pernah cerita apa-apaan, nggak kontak-kontakan lah. Namun pas mau menikah ini, Abbas ngasih undangan digital tuh via email. Ya mungkin sebetulnya ini hanya formalitas aja ya, kayak mengundang gitu kan kalau ada waktu balik ke Indonesia, yang mana jawabannya pasti nggak mungkin. Namun ya Lulu tetap mendoakan agar si Abbas bahagia dan meminta maaf kalau tidak bisa datang karena ya alasannya kan jauh, cutinya repot segala macam. Ya Abbas juga ngerti. Intinya tadi formalitas aja gitu kan, mengumumkan kalau Abbas ini akan menikah. Dimana hal itu menurut Lulu sendiri nih semacam mungkin ini bentuk perpisahan yang sebenarnya gitu. Dengan si Abbas bilang mau menikah, berarti mereka udah nggak mungkin ada hubungan lagi. Kurang lebih kan begitu ya. Intinya kayak stop harapan sampai di sini. Lulu mencoba mencerna perasaannya tuh karena dia bingung. Di satu sisi dia bahagia, tapi di satu sisi dia kayak ada rasa gak nyangkanya gitu. Karena ternyata yang lebih dulu menikah dengan orang lain adalah si Abbas. Bukannya Lulu dengan si Hao gitu. Yang nggak bohong ada galau-galaunya lah. Dan semua itu dia curahkan ke si Hao. Hao ini tuh katanya benar-benar open-minded banget dan pendengar yang baik. Makanya Lulu sendiri merasa bisa cerita semuanya memang ke Hao. Hao ini tuh bilang apa yang dirasakan Lulu sebenarnya wajar. Karena Baskara ini adalah kan cinta pertama dan itu akan selalu membekas di hati. Bahkan Hao memberikan kesempatan kalau misalkan Lulu mau mengejar Baskara sebelum dia benar-benar menikah dan jadi milik orang lain, nah monggo loh. Namun sebenarnya Lulu nggak sampai berpikiran seperti itu juga. Di hatinya nih, dia tetap memilih Hao. Cuma kayak ya ada galau-galaunya dengan perasaannya itu. Makanya dia ingin menceritakan aja atau menumpahkan isi hati lah, unek-unek segala macam. Dan untungnya, Hao ini memang mengerti. Dan memang satu-satunya orang yang bisa mengerti si Lulu, menurut si Lulu ya si Hao. Makanya Lulu sama Hao ini akhirnya juga menjadi partner yang benar-benar solid. Maksudnya dengan background spiritual yang sama ya. Jadi Lulu juga akhirnya suka membantu Hao dan begitu pun sebaliknya. Dimana di sini mau menjelaskan kayak semakin lama Lulu tuh semakin yakin kalau Hao ini ya takdirnya kayak he's the one. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah juga. Tapi cukup lama jedanya kayak sekitar 1 tahunan setelah tadi Baskara menikah. Dan seperti Baskara sebelumnya, Lulu juga mengabari si Baskara via email memberikan undangan pernikahannya untuk formalitas. Dia tahulah Baskara juga nggak mungkin datang apalagi udah menikah kan si Baskara. Cuma berbalas niat baik aja, bilang-bilang atau izin kali ya nyebutnya, karena kan sebelumnya Baskara melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya Lulu menikah dan dirayakan. Yang udah tuh lupa dengan kehidupan masing-masing dijalani. Setahun kemudian waktu Lulu pulang ke rumah, dia melihat Hao ini sedang kedatangan tamu. Yang dikira ada pasien lagi berobat aja. Tapi ternyata itu adalah Abbas. Betapa kagetnya Lulu bertemu secara langsung setelah sekian lama ya. Walaupun agak canggung ya akhirnya mereka ketemu tetap senang. Abbas bilang dia ada urusan di China. Dia cerita juga kalau sebelumnya dia sebenarnya udah bekerja di perusahaan yang inisial A tadi tuh beberapa tahun terakhir. Lalu bahasa Mandarinnya juga meningkat banget, makanya bisa ngomong sama si Hao segala macam lah jadinya. Di sana mereka ngobrol bertiga guys. Maksudnya Hao ini juga ikutan karena Hao juga senang nih bisa ketemu sama Abbas yang sempat diceritakan sama Lulu kan. Semalaman mereka berbincang-bincang sampai si Hao ini memang baik banget kalau menurut si Lulu. Karena Hao ini memberikan waktu kepada Abbas dan Lulu untuk ya udah kalian ngobrol deh berdua. Karena kan mungkin dia tahu ya Abbas kesana datang jauh-jauh ya pasti mau ketemu Lulu kan maksudnya. Ya udah akhirnya Lulu ngobrol tuh berdua dengan Abbas. Di situ Abbas sempat nanya kayak emang kamu cerita apa ke Hao tentang aku? Dan Lulu dengan entengnya bilang ya aku cerita kalau kamu adalah cinta pertama aku waktu kecil. Dan waktu itu aku sempat galau soalnya pas kamu ngabarin akan menikah. Di situ Lulu juga bilang kalau dia tahu sebenarnya kalau si Abbas ini sudah keterima di perusahaan A itu. Karena ngepoin Facebooknya. Kenapa sih kamu nggak cerita-cerita dulu? Ya alasannya Abbas pada saat itu ya karena dia sudah bertunangan dengan Vina dan ingin menjaga perasaannya aja. Makanya ingin membatasi atau memutuskan untuk nggak kontak-kontak si Lulu lagi. Abbas juga cerita banyak tuh tentang Vina. Dia bilang kayak kalau kamu ketemu Vina pasti kalian bisa jadi sahabat deh. Dia orangnya baik banget tapi ya cukup unik dan kayaknya kalian emang cocok. Pokoknya Abbas banyak memuji tentang Vina yang mana si Lulu nih mendengarnya happy surprisingly ya. Dia juga kayak nggak nyangka nggak
ada rasa cemburu, tapi rasanya tuh apa ya, lega, seneng luar biasa kalau ternyata Abbas ini sudah mendapatkan atau menemukan sosok wanita yang luar biasa seperti Vina, seperti yang Abbas ceritakan itu. Dan menurut Lulu, si Abbas ini sangat pantas untuk mendapatkannya. Dan hal itu Lulu ungkapkan ke Abbas, maksudnya, aku happy banget loh dengernya. Bukan yang kayak peres-peres gitu, beneran happy gitu, beneran lega. Dan Abbas juga sempat bertanya ke Lulu kayak, kalau Ho orangnya gimana? Ya Lulu menceritakan kalau Ho itu luar biasa baiknya juga. Bahkan Lulu dengan jujur bilang kalau dia awalnya sempat merasa ragu tidak akan bisa menemukan orang yang seperti kamu. Maksudnya kayak si Abbas nih, karena kan standarnya udah tinggi, yang benar-benar bisa klop di hati gitu. Tapi ternyata si Ho ini benar-benar seperti pelengkap dan jawaban Tuhan yang memang ditakdirkan untuk bersama Lulu. Di situ Abbas tersenyum dan bilang kalau dia juga lega mendengar itu. Jadi ini orang apa ya, yang dikiranya jodoh, lama nggak ketemu, akhirnya ketemu, tapi sama-sama lega, masing-masing udah sama orang lain yang tepat. Ya mereka juga berandai-andai sih kalau dulu misalkan salah satu dari mereka ada yang mengalah, entah Abbas yang ke China atau si Lulu yang ke Indonesia gitu kan, dan mereka akhirnya bersama, apakah mereka ini akan berbahagia seperti sekarang sebagai sepasang kekasih? Dan apakah juga misalkan mereka ini bereinkarnasi, di kehidupan selanjutnya tuh mereka akan ditakdirkan menjadi pasangan? Ya jawabannya nggak ada yang tahu, ya antara Lulu sama Abbas juga nggak tahu. Karena ternyata ya itulah, manusia berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Rencana Abbas yang bisa sampai masuk ke perusahaan China, sampai udah belajar Mandarin segala macam untuk menyusul si Lulu, nyatanya takdir Tuhan tetap tidak menyatukan mereka berdua sebagai pasangan. Hingga semakin larut nih, akhirnya Abbas yang mau pamit pergi. Lulu sempat nanya nih kayak, hotel kamu di mana? Besok-besok kalau ada waktu ketemu lagi dong kita, aku bawa kamu keliling-keliling pokoknya. Tapi Abbas hanya tersenyum dan bilang, urusan aku baru aja selesai. Di situ Lulu kayak langsung, dia diem, kaget, dan langsung memegang pipinya Abbas. Katanya rasanya dingin banget kayak megang batu. Dimana dia baru menyadari kalau sosok Abbas di hadapannya itu sedang menyelesaikan urusan hatinya untuk berpamitan. Dia ingin meyakinkan kalau tidak ada penyesalan di antara keduanya maupun dari Abbas ataupun Lulu, dan memastikan juga Lulu baik-baik saja. Mendadak Lulu nggak bisa berkata-kata karena air matanya tumpah sampai nangis terseduh-seduh. Nggak ada omongan atau pernyataan lain gitu yang sempat dia lontarkan saat itu, saking shocknya menyadari ternyata Abbas ini yang datang nih di depannya sudah meninggal. Terkadang memang Lulu susah membedakan kalau ada sosok-sosok yang datang yang wujudnya menjadi seperti manusia, ya disangkanya itu orang, kayak saking seringnya gitu loh. Dan setelah itu Abbas keluar rumah meninggalkan Lulu yang nangis-nangis melihatnya pergi. Lalu di situ Hao datang dan langsung memeluk Lulu. Jadi dari awal si Hao udah tahu kalau Abbas ini udah meninggal. Ya kan dia sebagai syaman memang perantara antara roh dan manusia ya. Makanya dia memberikan kesempatan untuk Abbas menuntaskan urusan hatinya terhadap Lulu. Setelahnya Lulu menghubungi Vina tuh lewat Facebook. Sebelumnya Lulu belum pernah ngobrol sama Vina sama sekali. Tapi ternyata Vina tahu siapa ini Lulu dari Abbas. Seperti halnya Lulu menceritakan Abbas ke Hao, ternyata Abbas juga menceritakan Lulu ke Vina. Vina bilang kalau Baskara nih meninggal seminggu yang lalu karena sakit kanker darah, dan sakitnya sebenarnya udah lumayan lama. Dimana Vina lah yang menemani Abbas dari awal tuh sampai akhirnya mereka menikah, itu dengan status si Abbas sudah sakit. Dan akhirnya setelah puluhan tahun, Lulu ini balik ke Indonesia bersama Hao untuk memberikan penghormatan terakhirnya untuk Abbas di kuburan. Majikan, kenapa ya teman cerita hantu-hantuan ini tuh kalau nggak bikin kita takut, tapi bikin kita melo nih begini nih. Nggak suka kita nih. Nggak ada kalimat yang lebih tepat untuk menggambarkan cerita ini kayak, ya itu tadi, manusia boleh berkehendak, tapi takdir Tuhan juga lah yang menentukan. Karena sekeras apapun kita mencoba dan berusaha, jika memang tidak ditakdirkan bersama, ya udahlah, pilihan terbaik adalah mengikhlaskannya, mau apa lagi, relain aja udah. Rela, aku rela. Ini merusak suasana ya. Dan gak bohong juga, namanya cinta pertama itu pastinya akan membekas. Tapi bukan berarti cinta pertama kamu adalah takdir untuk menjadi pasanganmu. Mau berandai-andai juga kenyataannya nggak bisa dirubah kan? Kamu bisa berencana menikah dengan siapa saja, tapi kamu tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Terima kasih Lulu ya untuk ceritanya ya, dimana perhantuan kali ini membuat Babu tidak suka. Tapi ditakut-takutin juga nggak suka sih. Intinya nggak suka lah Babu sama cerita cinta hantu melo begini, moodnya jadi gloomy, mana mau hujan. Ya udah, terima kasih ya majikan ya yang udah pernah nonton ya. Ingat, manusia boleh berencana, tapi Tuhan juga menentukan begitu. Kita sih udah berencana tiap hari mau bikin video begitu, tapi kan takdir nggak bisa.
kitanya capek. Mohon maaf ya, cuma TC VIP kemarin udah tayang tuh. Besok atau lusa lah, pokoknya dalam minggu ini ada satu TC lagi VIP. Jadi tungguin ya. Hari ini kan TC hantunya tuh melo-melo. Kalau TC VIP mah jangan harap melo-melo. Ya pasti dar-der-dor. Pokoknya kalau di sana mah kagak pakai disensor-sensor ya. Makanya mau join jadi majikan VIP, langganannya cuma 9.900. Langsung klik link di deskripsi box aja ya majikan ya. Tuh kita sampai masuk angin. Ya makanya dari tadi bawa ginian, bawa fresh care. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum majikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum terus, nggak apa-apa deh. Alhamdulillah. Dadah. Janganlah takut, ceritakan padaku.